Shalom, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita belajar dari surat Timotius. Dan pada kesempatan ini ada satu hal yang spesial yang akan kita pelajari dalam 6 minggu ke depan. Kita akan pelajari bagaimana hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang menerima anugerah Tuhan yang disebut sebagai murid Tuhan. Hidup kita itu berbeda dengan hidup daripada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Apa saja perbedaan itu? Ada 6 perbedaan yang akan kita pelajari dalam 6 minggu ke depan. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar satu bagian terlebih dahulu. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan kepada Bapak Saudara semuanya. 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saudara, di dalam bagian yang pertama ini kita mau belajar tentang keadilan dan juga kebenaran, saudara. Saudara, menarik sekali waktu Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius tentang hidup daripada Timotius itu harus berbeda. Karena Timotius pada waktu itu sedang berhadapan dengan pengajar-pengajar palsu, yang mana kehidupan mereka tentu berbeda daripada kehidupan daripada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kehidupan daripada orang-orang yang belum mengalami perubahan hidup. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan bahwa Timotius, engkau harus punya kehidupan yang berbeda daripada kehidupan mereka. Apa saja yang perlu berbeda atau bagaimana Timotius menunjukkan keberbedaan itu? Yang pertama adalah dari keadilan dan juga kebenaran. Dan saudara, Paulus menggunakan kata dikaisune untuk mengatakan tentang kebenaran dan keadilan ini. Saudara, kata ini seringkali diartikan dengan keadilan ataupun juga kebenaran. Saya memakai kedua-duanya, saudara. Dan Paulus mengatakan kepada Timotius, kejarlah keadilan dan kebenaran di dalam kehidupanmu. Dan waktu Rasul Paulus mengatakan kejarlah, saudara, Rasul Paulus menggunakan satu bentuk perintah yang perlu dilakukan terus menerus di dalam kehidupan daripada Timotius. Saudara, kebenaran dan keadilan di sini adalah sebuah tindakan moral yang mengacu kepada prinsip daripada firman Tuhan. Sebagai contoh, saudara, yang pertama kebenaran. Saudara, kebenaran di sini sebagai satu contoh saya ambil dari Roma 3 ayat yang 11, di mana orang-orang yang benar itu harusnya mencari Tuhan. Sedangkan di Roma 3 ayat 11 untuk kebenaran itu Rasul Paulus mengatakan orang yang tidak mencari Tuhan. Oleh karena itu, untuk menunjukkan kehidupan kita adalah kehidupan yang terus mengejar kebenaran, maka kita perlu terus mencari Tuhan. Lalu kemudian yang berikutnya adalah waktu kita tahu yang baik, kita perlu melakukan yang baik itu. Sama seperti Yakobus mengatakannya, waktu kita tahu yang baik, kita perlu melakukannya. Dan termasuk di dalamnya, saudara, ketika kita tahu ada orang-orang yang berbuat salah, kita perlu menegur mereka, saudara. Bukan karena mereka itu adalah orang terdekat kita, bukan karena orang itu banyak membantu kita baik dalam pekerjaan ataupun pelayanan, maka kita sungkan untuk menegur mereka. Saudara, orang yang mengejar kebenaran tidak sungkan untuk menegur, meskipun itu saudara, meskipun itu sahabat, karena dia tahu bahwa hal yang benar harus ditegakkan, maka dia tidak sungkan untuk menegur, termasuk juga untuk melerai. Kalau ada orang yang berantem, perlu menjadi penengah untuk melerai. Saudara, termasuk juga saudara ya, waktu kita berkendara di jalanan, saudara, ada begitu banyak rambu-rambu yang perlu kita patuhi. Saudara, itu termasuk juga di dalamnya, saudara. Waktu kita mengejar kebenaran, itu pun juga termasuk kita mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, saudara. Saudara, itu pengertian tentang kebenaran. Selanjutnya kita masuk dalam pengertian yang berikutnya adalah tentang keadilan, saudara. Untuk keadilan sebagai contoh, saudara, kita tuh tidak membeda-bedakan orang lain, saudara. Tidak membeda-bedakan saudara kita, tidak membeda-bedakan orang sahabat kita dan sebagainya, saudara. Ketika kita berjualan, kita memberikan timbangan yang adil, saudara. Bukan memberikan timbangan yang belum 1 kilo, tapi dikatakan 1 kilo. Saudara, itulah yang Rasul Paulus mau katakan bahwa saudara, kita perlu sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah, sebagai murid Tuhan, kita perlu menunjukkan kehidupan kita yang berbeda. Yang pertama adalah di dalam kebenaran dan keadilan. Dan kebenaran ini mengacu kepada bagaimana kita mencari Tuhan, bagaimana kita berlaku
sesuai dengan prinsip firman Tuhan, melakukan hal-hal yang benar, lalu kemudian melakukan keadilan di dalam kehidupan kita. Tidak peduli, meskipun itu mungkin kita mengalami kesulitan waktu menegakkan keadilan, kita perlu belajar untuk melakukannya. Sebab Rasul Paulus mengatakan, kejarlah itu semua, dan itulah yang membedakan engkau sebagai orang-orang yang menerima anugerah, sebagai murid Kristus. Saudara, mari sama-sama kita berjuang hari demi hari, lakukan kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, tolong berkati kami Tuhan, supaya kami terus belajar untuk mengejar kebenaran dan keadilan dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk cari Tuhan hari demi hari dalam kehidupan kami, waktu demi waktu. Kami belajar untuk melakukan prinsip firman Tuhan di dalam kehidupan kami, karena kami tahu itu adalah hal yang benar untuk kami lakukan. Kami belajar untuk melakukan keadilan, meskipun terkadang waktu kami melakukan keadilan, terkadang mungkin kami dicemooh, terkadang mungkin kami tidak dianggap, terkadang mungkin kami dimusuhi sekalipun. Tapi karena kami adalah umat Allah, kami perlu mengejar itu dalam kehidupan kami, karena itulah yang membedakan kami, orang yang menerima anugerah dengan orang yang belum menerima anugerah dengan dunia ini. Tuhan, inilah kami semua, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.